Sobat JMM dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 4 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-37. Kita berdoa. Bapa, beri pengertian kepada kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Roh Kudus, mari berbicara kepada kami. Ilhami kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan kita dalam Lukas 4 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-37, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul kepada kita, Yesus dalam rumah ibadah di Kapernaum. Bapak Ibu yang terkasih, seperti biasa setiap hari Sabat Tuhan Yesus ke bait Allah. Dalam Lukas 4 kita melihat waktu itu Yesus ke Galilea lalu mengajar di sana, di dalam bait Allah di Galilea. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam bait Allah itu, sementara Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, setelah disampaikan ada seorang yang kerasukan roh jahat, ya, bukan sakit jiwa, ya, dia dirasuk oleh setan, ya, karena masih banyak orang yang masih menyembah kekuatan jahat, sehingga kekuatan jahat itu bisa menguasai tubuh manusia. Dia bisa masuk dalam tubuh kita, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, setan atau roh jahat itu mengenal Tuhan. Dia tahu benar Tuhan Yesus, ya. Kita melihat dari pembacaan itu, kita melihat bahwa roh jahat ini mengenal benar siapa Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, hati-hati jangan sampai kita yang adalah anak Tuhan tidak mengenal siapa Tuhan kita, ya. Roh jahat itu kerjanya menggoda manusia untuk melakukan kejahatan. Dan dia juga dalam pembacaan firman Tuhan ini mencoba untuk menggoda Tuhan Yesus, ya. Ayat 32 kita melihat di situ ketika iblis atau roh jahat ini, setan ini mendengar berita dari Tuhan Yesus, kemudian pergilah Yesus, mereka takjub dengan pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa, ya. Mereka takjub dengan pengajaran Tuhan Yesus sebab perkataan Tuhan Yesus penuh kuasa. Nah, ketika setan dengar firman Tuhan, iblis dengar firman Tuhan, dia mulai ketakutan dan dia mulai melakukan tindakan yang brutal di dalam tempat ibadah. Dia mulai memakai tubuh salah seorang yang hadir di situ dan mulai mencobai Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkataan Yesus yang penuh kuasa buat iblis ketakutan, ya. Sekali lagi, perkataan Yesus yang penuh kuasa buat iblis ketakutan. Kita tidak hidup kudus, hati-hati karena bisa kita diobok-obok oleh setan, ya. Hati-hati, ya. Kalau kita tidak takut Tuhan, tidak ada firman Tuhan dalam hidup kita, dalam diri kita, hati-hati. Yesus menghardik setan untuk diam dan menyuruhnya agar keluar dari tubuh manusia, ya, tubuh seorang jemaat yang hadir pada waktu itu. Masuk tempat ibadah harus fokus kepada Tuhan, karena roh jahat dia ada, dia juga mengikuti orang percaya untuk masuk menggoda di tempat ibadah, ya. Roh jahat ini mengenal Tuhan Yesus dengan benar, ya. Dia tahu siapa Yesus, ya. Jadi ketika kita dalam sementara mendengar firman Tuhan, terus kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu salah satu pekerjaan iblis untuk mengganggu konsentrasi kita saat mendengar firman Tuhan. Iblis ini tahu, roh jahat ini tahu bahwa Yesus adalah kudus, dia Allah. Namun beda, ya,
dia tidak mau menyembah Tuhan Yesus, sehingga dia memberontak. Mereka memberontak dan keluar, mereka dilempar, ya. Jadi malaikat jahat itu atau iblis itu, ya, mereka dari malaikat baik juga, penyembah-penyembah, namun karena mereka tidak menyembah Tuhan dan merasa diri mereka berkuasa, sehingga mereka dilemparkan ke lembah yang gelap, ya. Jadi setan ketakutan saat mendengar firman Tuhan. Ini firman Tuhan yang berkata, saat mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Yesus penuh kuasa, setan mulai ketakutan, ya. Dia bilang, kenapa kau mengganggu saya, anak Allah yang Maha Kudus, ya. Ingat, setan tahu dia mengenal Tuhan, namun dia tidak menyembah Tuhan, ya. Jadi kita jangan jadi orang Kristen yang hanya tahu tentang Tuhan, mengenal Tuhan, dan tidak menjadi penyembah yang benar, ya. Kita gampang digoda, ya. Sedangkan Tuhan Yesus saja dia digoda, apalagi kita manusia biasa. Jadi kita harus apa? Ada firman Tuhan dalam hati kita. Selalu ada firman Tuhan, itu yang akan menguatkan kita. Ketika kita digoda oleh setan, ada kuasanya, yaitu apa? Darah Tuhan Yesus. Ketika kita menyanyi satu lagu kemenangan iman, setan ketakutan, bahkan dia rajin ke tempat ibadah, ya. Dia rajin buntuti orang yang percaya ke tempat ibadah, ya. Di tempat ibadah saja dia goda, apalagi kita tidak pernah ibadah. Nah, saya tidak tahu bagaimana godaannya, ya. Kadang juga iblis itu menggoda kita untuk kita tidak masuk ibadah. Ada saja pekerjaannya untuk mengganggu kita. Ketika hendak ke tempat ibadah, fokus kita harus fokus untuk menyembah Tuhan, ya. Ketika kita hendak ke tempat ibadah, fokus kita harus menyembah Tuhan. Ada hal yang penting yang harus kita ketahui, karena rajin merenungkan firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan atau firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus membuat iblis gemetar, ya. Jadi perlu kita orang-orang percaya punya bekal firman Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Rajin membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan berkuasa atas kuasa kegelapan. Firman Tuhan berkuasa atas kuasa kegelapan. Mengapa firman Tuhan berkuasa? Dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman adalah Allah. Alkitab yang kita pegang ini berisi tentang firman Tuhan, perkataan Allah yang sudah diilhamkan dan dicatat dan kita pegang di rumah kita masing-masing sebagai orang percaya, ya. Kita baca firman Tuhan, kita sedang mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Saat kita baca firman Tuhan, kita sedang mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Dan ketika kita berdoa, kita sedang berbicara kepada Tuhan. Jadi ada bagusnya kita membangun komunikasi yang sehat. Dan komunikasi yang sehat adalah komunikasi dua arah, di mana kita berbicara kepada Tuhan dan kita juga mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Kita melihat bahwa ketika Tuhan menyampaikan firman Tuhan dengan penuh kuasa dalam bait Allah, iblis ketakutan. Dan dia bilang, jangan ganggu aku. Aku tahu engkau Maha Kudus dari Allah. Jadi pentingnya ada firman Tuhan dalam pribadi diri kita setiap orang percaya. Rajin baca firman Tuhan, itu yang akan menjadi perisai kita. Di saat kita dihadang, kita digoda, ada firman Tuhan yang menguatkan kita. Yang kedua, kita akan melihat mengapa firman Tuhan berkuasa. Firman Tuhan yang selain adalah Allah sendiri. Firman Tuhan juga adalah perkataan Allah sendiri, ya. Firman Tuhan itu perkataan Allah. Dan tadi pertama firman Tuhan adalah Allah. Yang kedua firman Tuhan itu perkataan Allah sendiri. Firman Tuhan itu perkataan antara Allah dan manusia. Komunikasi Allah pada manusia lewat firman Tuhan.
Jadi waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, itu adalah salah satu bentuk komunikasi manusia, Tuhan dengan manusia. Yang pertama, komunikasi pertama itu di Taman Eden. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan datang dan mencari, membangun komunikasi kembali. Terus menerus, sampai Tuhan Yesus harus datang sendiri membangun komunikasi yang putus antara manusia dan Tuhan. Jadi perkataan itu penuh kuasa. Reaksi setan saat mendengar firman Tuhan, dia jadi ketakutan karena setan tahu Yesus datang untuk membinasakan dia. Ayat 34 kita melihat di situ bahwa setan, dia benar-benar roh jahat itu, dia benar-benar mengenal Tuhan. Dia tahu Yesus adalah Allah, tetapi dia tidak mau menyembah Yesus. Nah, inilah masalah. Kita tahu Yesus adalah Tuhan dan kita tidak mau menyembah Yesus. Itu sama saja dengan ini, orang yang dirasuk roh jahat yang masuk ke dalam tubuh orang itu, ya. Jadi roh jahat itu ketakutan saat dia mendengar perkataan Tuhan Yesus. Berarti firman Tuhan berkuasa memperbaharui hidup kita. Perlu baca firman Tuhan. Ketika kita digoda oleh setan, ada firman Tuhan yang menguatkan kita, ya. Jadi yang kedua, firman Tuhan adalah perkataan Allah sendiri, ya. Janji Tuhan pasti ditepati. Tidak ada janji Tuhan yang tidak ditepati. Ya dan amin. Jika kamu percaya, maka kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Itu firman Tuhan. Mengapa firman Tuhan berkuasa? Kita lihat ayat ke-35, saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi Yesus menghardik, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, sama sekali tidak menyakitinya. Iya. Jadi dia langsung hempas keluar dari tubuh jemaat yang hadir pada hari itu, ya. Tapi dia tidak melukai karena dia tidak berani dengan Tuhan Yesus. Dia tidak berani melukai, ya. Kadang orang kerasukan setan itu sampai luka-luka badannya. Nah, tapi ini ada Tuhan Yesus di situ, dia takut, dia tidak berani, ya. Kita melihat bahwa mengapa firman Tuhan, ya. Kita melihat lagi kembali pada ayat 35. Mengapa firman Tuhan berkuasa? Setan pun takluk, ya. Saat firman Tuhan disampaikan oleh Tuhan Yesus di bait Allah, kita melihat firman Tuhan yang dibawakan dengan penuh wibawa dan kuasa membuat iblis ketakutan. Ada kuasa dalam setiap firman yang disampaikan, ya. Yakobus 2 ayat 19, ya. Semua orang percaya Allah, ya. Namun setan juga percaya kepada Allah, dan setan tidak mendapat anugerah penebusan, ya. Dalam Yakobus 2 ayat 19 sangat jelas bahwa setan mengenal Allah, ya, tapi dia tidak mendapat karya penyelamatan dari Allah, ya. Semua orang tahu tentang Allah, mengenal Allah dan percaya adanya Allah. Namun orang yang belum diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dia akan ketakutan melihat Tuhan Yesus. Jadi jangan salah, kalau ada yang ketakutan lihat salib, ya, dia tahu Tuhan tapi dia belum ditebus. Jadi dia ketakutan lihat salib, ketakutan lihat orang Kristen beribadah, ketakutan lihat orang Kristen berdoa, ketakutan lihat orang Kristen, takut lihat gereja, menganggap nanti dia masuk neraka. Padahal karena dia tidak mengenal, dia belum menerima penebusan dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu, sampaikan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Injil, bahwa kalian sudah mengenal Allah, tahu Allah ada, tapi kalian belum menerima karya penebusan dari Yesus Kristus, sehingga kalian ketakutan ketika melihat salib itu, ya. Bapak Ibu yang terkasih, walaupun kita tahu mengenal Tuhan, mengenal Allah, namun tidak disertai penebusan oleh Yesus, maka kita akan ketakutan mendengar nama Yesus, ya. Lihat salib takut, lihat ambulans takut, apalagi lihat gereja takut, ya. Karena
Dia tahu ada Tuhan, namun dia belum menerima penebusan dari Tuhan Yesus. Orang yang tidak percaya kepada Yesus akan ketakutan seperti setan saat dia mendengarkan khotbah yang Yesus sampaikan dalam bait Allah. Ini Tuhan Allah, Tuhan Yesus memberi gambaran bagaimana orang yang tidak percaya kepada Yesus saat mereka mendengar firman Tuhan. Mereka akan ketakutan. Bapak Ibu yang terkasih, upayakan baca firman Tuhan, komitmen untuk baca firman Tuhan walaupun satu ayat, satu pasal, tergantung niat hati kita, ya. Tergantung niat hati kita. Asal ada firman Tuhan yang kita baca, karena firman itu menguatkan iman kita. Amin.